Halo, bertemu lagi dengan materi akuntansi biaya. Ini pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan dengan menggunakan cara full costing ya. Oke, kemarin sudah kita bahas bahwa metode itu ada full costing, ada variable costing ya. Lalu apa sih metode harga pokok pesanan? Metode harga pokok pesanan adalah perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan. Jadi metode harga pokok pesanan ini akan digunakan untuk perusahaan ya yang berproduksi berdasarkan pesanan dari konsumen seperti itu ya. Jadi bukan pabrik yang berproduksi secara massal. Lalu metode full costing seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik variabel maupun overhead pabrik tetap. Nah, sistem biaya pesanan digunakan biasanya contohnya ya di percetakan, laundry, jadi tergantung dengan pesanan dari klien. Nah, di sini ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ya. Ada yang namanya siklus pembuatan produk dan ada yang namanya siklus akuntansi biaya. Dalam siklus pembuatan produk, siklusnya itu dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku. Lalu bahan baku itu diolah menjadi produk jadi, lalu selanjutnya siklus itu berhenti di penyimpanan produk jadi dalam gudang. Berbeda dengan siklus pembuatan produk, siklus akuntansi biaya dimulai saat perusahaan menentukan harga pokok bahan baku yang akan dibeli. Nah, setelah itu biaya itu akan dibagi menjadi biaya tenaga kerja langsung, bahan baku, dan juga overhead. Lalu ketiga biaya tersebut akan dikumpulkan kembali menjadi biaya produksi dan akhirnya menjadi penentuan harga pokok produk jadi. Nah, di sini ada karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produknya terjadi secara putus-putus karena tergantung dari pesanan konsumen. Lalu produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dari pemesan atau konsumen. Dan yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Ya. Karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap jenis produk itu perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Jadi nanti kita akan menghitungnya berdasarkan pesanan. Yang kedua, biaya produk dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Yang kelima, karakteristiknya adalah harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaatnya apa sih kita menghitung harga pokok produksi pesanan? Yang pertama, untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jadi setelah kita tahu gitu ya berapa biayanya yang akan dikeluarkan, kita akan mempertimbangkan apakah pesanan tersebut diambil atau ditolak. Yang ketiga, untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, untuk menghitung laba rugi, dan yang kelima untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Nah, di sini sebelum menentukan bahwa pesanan itu akan diambil atau ditolak, perusahaan harus menaksir biaya-biayanya, yaitu biaya produksi untuk pesanan, ya, biaya non produksi, dan juga laba yang diinginkan. Nanti taksiran biaya produksi ini terdiri dari tiga biaya pokok itu ya, yang tadi sudah dijelaskan, bahan baku, tenaga kerja, dan juga BOP. Nanti akan dimasukkan ke sini ditambah dengan total biaya produksi. Nanti dari sini perusahaan akan mengetahui berapa sih harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Nah, tadi ini sama sebenarnya. Oke, selanjutnya manfaatnya itu memantau realisasi produksi harga pokok pesanan itu. Mengapa harus dipantau? Supaya tidak terlalu jauh dari anggaran ya. Jadi saat ada pesanan, perusahaan itu bisa menganggarkan ya, menaksir tadi dianggarkan, oh biayanya harus seperti ini. Jadi realisasinya juga harus dipantau. Jika terlalu jauh dari taksiran, berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dipantau. Jadi itu juga digunakan untuk menghitung laba rugi, sudah pasti. Nah, oke, selanjutnya ada yang namanya rekening kontrol dan rekening pembantu. Ini sebenarnya mirip dengan yang namanya buku besar ya.
Rekening-rekening ini digunakan untuk memantau ya komponen-komponen dari produksi seperti biaya, bahan baku, bahan penolong gitu ya. Itu dipantau mengenai rekening-rekening tersebut. Baik, sekian pertemuan keempat. Terima kasih.